Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mufliha. Kali ini saya akan membahas tentang English lesson yang berjudul Descriptive Text. Mari belajar bersama. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan ialah definition of descriptive text atau pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Dalam bahasa Indonesianya, teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Jadi, pada teks ini kamu akan menjelaskan objek secara jelas, bisa ukurannya, warna, bentuk, bau, dan lain sebagainya. Nah, objeknya apa saja sih? Objeknya ialah place atau tempat. Kedua itu person atau orang. Dan yang ketiga ialah things atau benda. Yang keempat ialah animal atau hewan. Jadi dalam teks ini kamu bisa mendeskripsikan tentang hewan peliharaanmu, atau orang yang kamu suka, atau sahabat kesayanganmu, ataupun tempat wisata yang menjadi tempat favoritmu. Next, kita akan membahas tentang tujuan dari descriptive text atau teks deskripsi. Secara umum, tujuan dari descriptive text adalah untuk menjelaskan. Namun, jika yang Anda bahas berupa lovely things atau lovely animal atau lovely person, maka tujuan khususnya adalah untuk mengenalkan seseorang atau suatu benda tersebut. Ini tujuan khususnya. Sedangkan apabila teks yang akan kamu bahas berupa tempat wisata, maka tujuan khususnya adalah untuk mengajak orang mengunjungi tempat tersebut. Namun, yang sering penulis gunakan adalah tujuan umumnya, yaitu to describe atau untuk menjelaskan objek tersebut. Ya, next, pembahasan selanjutnya ialah structure of descriptive text, struktur teks deskripsi. Struktur descriptive text terdiri dari dua bagian, yaitu identification dan description. Bagian identification berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti objek itu apa atau dari mana objek itu berasal. Sedangkan pada bagian description berisi penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian objek tersebut. Oke, agar kamu semakin paham, kita simak contoh descriptive text berdasarkan strukturnya. Check it out. Di sini sudah terdapat contohnya, akan saya bacakan terlebih dahulu. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hani. She is my classmate in junior high school. Hani is so pretty. She has an oval face, round eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. Nah, yang artinya, izinkan aku memperkenalkan kepadamu teman baikku. Namanya Hani, dia adalah teman sekelasku saat SMP. Hani sangat cantik, dia punya wajah oval, mata bulat, hidung mancung, dan rambut yang panjang. Dia pintar dan ramah. Nah, teks tersebut menjelaskan tentang Hani. Bagian identification yang sudah saya beri tanda, kita bisa tahu kalau Hani adalah teman baik si penulis. Hani sekelas dengannya saat di SMP. Kemudian bagian description-nya terdapat pada kalimat selanjutnya yang sudah saya beri tanda juga. Penulis menjelaskan penampilan Hani yang cantik. Ia punya wajah oval, mata bulat, hidung mancung, dan rambut yang panjang. Selain itu dijelaskan juga kepribadiannya, yaitu dia sangat pintar dan juga ramah. Jadi dari contoh teks tersebut kamu akan lebih memahami struktur descriptive text, yaitu bisa membedakan bagian identification adalah pengenalannya dan description adalah lebih ke spesifiknya. Baik, jika kamu sudah mengerti, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, next. Pembahasan selanjutnya yaitu language feature.
Dalam menulis descriptive text, ada kaidah dalam kebahasan yang harus kamu gunakan, yaitu 1. Specific participant, yang kedua simple present tense, dan yang ketiga action verb, dan yang keempat adjective. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Specific participant. Fitur ini mengacu pada penggunaan objek atau subjek yang khusus dan unik, yang biasanya hanya ada satu. Ingat, hanya ada satu. Contoh, Candi Borobudur atau kucing kesayanganku. Semuanya adalah contoh subjek yang spesifik dan tidak umum. Kita lihat, Candi Borobudur itu hanya ada satu di dunia. Dan yang kedua yaitu simple present tense. Tes deskriptif biasanya menggunakan pola kalimat simple present tense karena tujuannya adalah untuk menyampaikan fakta atau informasi yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, tes deskriptif menyajikan informasi tentang bagaimana subjek tersebut terlihat atau berperilaku pada saat ini. Contoh penggunaan simple present tense termasuk frasa seperti the beach is beautiful, pantai ini indah. Nah, yang bertujuan menggambarkan fakta tentang keindahan pantai yang masih berlaku saat ini. Is adalah simple present tense. Oke, lanjut. Language feature selanjutnya ialah action verb. Contoh deskriptif teks biasanya juga menggunakan kata kerja aksi atau action verb untuk menggambarkan aktivitas atau tindakan yang terkait dengan subjek tersebut. Contoh kata kerja aksi mencakup kata-kata seperti ini: run atau berlari, sleep tidur, walk jalan, cut memotong, dan lain sebagainya. Kata kerja ini digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang aktivitas atau perilaku subjek yang sedang dideskripsikan. Oke, next, adjective atau kata sifat. Dalam teks deskriptif, kata sifat digunakan untuk memberikan deskripsi lebih rinci tentang benda atau subjek yang dijelaskan. Contoh penggunaan kata sifat: a beautiful candi. Jadi candi ini bersifat indah. Nah, dengan menggabungkan fitur-fitur bahasa ini, deskriptif teks dapat memberikan gambaran jelas dan rinci tentang subjek yang dijelaskan, membantu pembaca membayangkan atau memahami subjek tersebut dengan lebih baik. Baik, selanjutnya mari kita analisis teks deskripsi berikut. Teks tersebut sudah saya beri tanda agar adik-adik semua jauh lebih mengerti. Oke, kita mulai dari specific participant. Di situ sudah saya beri tanda yang berwarna kuning. Buzz, dan buzz. Buzz adalah specific participant. Lanjut, yang kedua ialah simple present tense. Di situ saya sudah beri tanda warna merah. Buzz has small body. He has soft brown color and round eyes. Next, selanjutnya adalah action verb. Action verb sudah saya beri tanda berwarna ungu. Eats, run itu adalah action verb. Lalu yang terakhir ialah adjective atau kata sifat yang sudah saya beri tanda berwarna pink, yaitu cute and funny. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti secara jelas dan juga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.